Baik, selanjutnya di optik geometri itu ada yang ketiga, ada yang namanya pemantulan cermin cembung ya. Nah, kalau cermin cembung biasanya ini aplikasinya di kaca spion. Jadi lebih ke mengumpulkan cahaya sehingga area jangkauannya yang terlihat di cermin itu lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngaca aja nih di kaca spion atau misalnya tuh ada cermin-cermin yang biasanya di tikungan, di pertigaan, itu kan bisa melihat dalam jarak yang lebih besar luas gitu sih areanya itu. Nah, nah di sini karena tadi kakak bilang kalau misalnya cermin cembung itu contohnya spion, artinya di sini spion itu ukurannya itu si bayangannya lebih kecil dibandingkan dengan benda yang sebenarnya ya. Nah, di sini ini untuk pembentukan bayangannya. Yang pertama, ini benda ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ya, berarti sinar datang ke sini kan dipantulkannya ke sana ya. Dipantulkan. Kalau diperpanjang pantulannya ini seakan-akan dia memotong titik fokusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini perpanjangan garis pantul. Nah, kemudian yang kedua, benda dipantulkan seakan-akan itu kalau diperpanjang juga itu melewati jari-jarinya gitu ya, sehingga di sini dipantulkannya pun akan sejajar dengan garis datang dengan sinar datangnya. Nah, kalau misalnya diperpanjang pun akan harus melewati si jari-jari, sehingga di sini ada hasil dari perpanjangan sinar pantul tadi terdapat perpotongan nih. Nah, inilah letak di mana sih bayangan itu terjadi gitu. Nah, kalau ruangannya ini yang menjadi depan cermin ya. Nah, justru kalau sebelumnya mah di belakang cermin itu ruang 4, sekarang kebalikannya. Kalau dalam cermin cembung, ruangan di depan cermin itu adalah ruang 4. Nah, kalau di belakang cermin, antara fokus dengan cermin ruangan 1, fokus dengan jari-jari ruangan 2, dan jari-jari ke sana itu ruangan 3. Nah, itu untuk pembentukan bayangannya. Dan ini bayangan cermin cembung di kehidupan nyata pasti seperti ini. Gak mungkin sekarang kita nyimpen benda di belakang cermin, kumacarana gitu kan ya. Jadi pasti selalu ada di ruangan 4. Artinya kalau misalnya si bendanya di ruangan 4, udah otomatis bayangannya ada di ruangan 1, sesuai dengan kaidah hubungan benda dan bayangan, bahwa jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5 ya. Oke. Nah, di sini untuk sifat cermin cembung. Maaf ya, ini harusnya cermin cembung. Cermin cembung fokusnya negatif. Kalau misalnya sebelumnya cermin cekung itu fokusnya positif, nah kalau pada cermin cembung itu fokusnya negatif. Jadi nanti misal nih diketahui fokusnya 5, nanti dimasukkan ke dalam persamaannya itu min 5 gitu ya. Oke, nah bayangannya masih sama, di depan cermin bersifat nyata, terbalik, di belakang cermin itu bayangannya di belakang cermin bersifat maya, tegak ya. Nah, itu untuk pemantulan cermin cembung. Sederhana aja untuk cermin cembung ya. Oke, jadi sekali lagi kalau cermin cembung itu biasanya dipakai di spion atau di belokan-belokan yang ada cermin besar itu. Nah, itu untuk melihat area sekitar, tangkapannya itu menjadi lebih luas. Dan berarti kalau misalnya kita lihat dari spion, teman kita kayak jauh padahal itu teh kayak dekat padahal mah itu teh jauh gitu, lebih jauh karena diperkecilkan jaraknya ya. Oke. Nah, itu untuk cermin cembung. Nah, selanjutnya kakak terusin aja di sini. Nah, untuk persamaan cermin ya, persamaan cermin. Nah, kalau misal tadi ruangan itu hanya untuk menentukan sifat bayangan. Nah, sekarang untuk menentukan berapa sih perbesarannya, berapa jarak bayangannya. Nah, ini kita pakai persamaan ini. Nah, kalian udah pasti
familiar banget tentang persamaan ini ya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, dimana F-nya ini nanti tergantung dia cermin apa. Kalau cermin cembung berarti negatif ya di sininya. Kalau cermin cekung berarti positif. Oke. Nah, ini keterangannya. F fokus, S jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan dari cermin. Nah, biasanya nanti yang ditanyain kan S aksen nih. Hasil S aksen itu bisa jadi dia positif, bisa jadi dia negatif. Nah, hasil dari positif ataupun negatif X aksen itu bisa menentukan apa? Menentukan sifat dari bayangannya. Nah, kalau hasil S aksennya negatif, berarti bayangan bersifat maya tegak. Kalau misalnya S aksen, harusnya ini S aksen positif, berarti bayangan bersifat nyata terbalik. Ya, itu maya pasti tegak dan nyata itu pasti terbalik, itu selalu berdampingan. Oke, sekarang gimana cara menentukan perbesarannya kalau misalnya diperbesar? Nah, kalau diperbesar berarti sebenarnya kalau diperkecil juga ada perkecilannya ya, gitu. Oke, nah kalau perbesaran berarti ini S aksen berarti jarak bayangan dibagi dengan S jarak benda, atau ketinggian bayangan dibagi dengan ketinggian benda. Nah, ini untuk mencari berapa besar perbesaran sebuah benda, sebuah bayangan ya. Oke, nah itu untuk penjelasan tentang cermin dari mulai cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Oke, paling itu saja untuk penjelasan optik geometri khususnya di cermin. Kita lanjut nanti di lensa ya.